mana sih letak religiusitasnya NKRI itu? Di mana letaknya dia tuh bisa diridhoi oleh Tuhan, dan bahwa kehidupan kebangsaan kita adalah kehidupan kebangsaan yang diridhoi, yang diizinkan, yang dipersilakan oleh Tuhan untuk dijalani sebagai jalan buat kita untuk ya membesarkan, memuliakan namanya, gitu ya. Dengan kehidupan kebangsaan kita itu yang bernilai menuju kepada selamat dunia dan akhirat. Woi, ini mantap, keren ini guys. Ialah bahwa Republik Indonesia membawa ajaran, membawa prinsip. Sebagaimana juga, dengarkan perkataanku, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Jadi rupanya ternyata kalau kita mau tahu sisi keagamaan atau religiusitas daripada NKRI ini adalah kita harus memahami, menggalinya mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu pertama yang kita bicarakan. Tidak bisa langsung bicara Pancasila, bahas Pancasila dulu. Pancasila itu sudah bicara tentang penyelenggaraan daripada negara Indonesia, penyelenggaraan daripada kehidupan kebangsaan kita yang merdeka. Sebelum penyelenggaraan kemerdekaan ada namanya proklamasi kemerdekaan. Proklamasi inilah atau kemerdekaan inilah yang dilaksanakan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila gitu ya. Hingga kepada kenapa kita memperjuangkan kemerdekaan kita. Ya kan, kita tahu bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu alinea ketiga, kita tahu bahwa kemerdekaan kita, proklamasi 17 Agustus 1945 itu adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan karena didorong oleh keinginan luhur. Nah, ini bicara rahmat Tuhan, bicara kasih sayang Tuhan kepada rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, dan bicara keluhuran terkait itu dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa Pancasila, negara Republik Indonesia, itu dia membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan, nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Nah, bayangkan tuh guys, kehidupan kebangsaan kita ini dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya cita-cita ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan manusia-manusia insan yang kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Itu sangat agamis, sangat religius gitu ya. Makanya ada orang berkata nasionalisme kita adalah nasionalisme religius, nasionalisme yang mempertimbangkan rasa keagamaan kita, rasa ketuhanan kita, cinta kasih, kebajikan. Dan di situ ada hal yang penting, yaitu kita mempunyai suatu paham, suatu pemahaman yang penting. Ini pemahaman karunia, sangat mencerahkan, sangat terang benderang gitu ya, sebagai sebuah petunjuk hidup di dalam berkehidupan kebangsaan, yaitu bahwa kita memahami bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus kita hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan guys. Dari situlah sebenarnya kita mulai ngomong ya, mulai berbicara paham kemerdekaan, yaitu kemerdekaan hak segala bangsa, untuk sebagai acuan buat kita untuk melepaskan diri kita dari ikatan kolonial itu, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi untuk memulai perjuangan pergerakan kemerdekaan itu tentu saja harus jelas gitu ya, siapa yang berjuang. Ya, disitulah kita membentuk Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa di Sumpah Pemuda 1928 Oktober. Wawasan kebangsaan mula-mula kita yaitu Indonesia Raya yang 3 stanza itu, identitas merah putih, ya, visi ingin mempunyai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ingin mempunyai kehidupan kebangsaan yang bebas ya. Nah, itu sebenarnya kan kita bicara tentang pembukaan. Kita harus mempelajari, memahami betul sebagai langkah buat kita untuk memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, gini guys, kita ada pelatihan outbound gitu ya, pelatihan napaktilas kebangsaan itu berbentuk outbound. Nah, di situ tujuannya adalah untuk memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara mendalam, secara mendetil. Dengan demikian kita akan tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. Kita akan tahu kenapa kita harus mendirikan negara Indonesia, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pancasila.
kita akan tahu kenapa kita harus mencintai diri kita sebagai Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia yang punya Pancasila. Dan kita akan tahu kemana arah daripada Pancasila. Punya Pancasila yang punya Undang-Undang Dasar 1945. Yuk kita melakukan pelatihan di Taman Wisata Edukasi Jabal Rahmah, Desa Jago, Jana Pria, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, supaya kita memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. Sampai ketemu di Taman Wisata Edukasi Jabal Rahmah. Merdeka!